Kita lanjutkan bab berikutnya adalah bab at-ta'awudhi min ardhalil umur. Bab ini oleh Imam Bukhari disebutkan berulang 2 kali, tetapi ditambahi oleh Imam Bukhari babul isti'adzati min ardhalil umur wa min fitnatid dunya wa min fitnatin nar. Bab berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bertemu dengan masa usia pikun, ardhalil umur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Kalau diterjemahkan kurang lebih demikian dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW berlindung dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut. Wa a'udzubika minal harami, dan berlindung kepada Engkau dari masa usia pikun. Wa a'udzubika minal bukhli, dan berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil atau kikir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini redaksinya bervariasi atau redaksinya banyak. Terkadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan doa itu sangat panjang. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mus'ab bin Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoanya dengan doa lebih panjang dari yang tadi kita bacakan, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi itu yang ingin kita bahas dari hadis itu adalah kata-kata yang menyebutkan ardhalil umur. Ardhalil umur, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengartikan ardhalil umur dengan al-haram, masa pikun, ya, usia pikun. Sedangkan di dalam hadis sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah menyebutkannya ardhalil umur. Pertama, Rasulullah mengajarkan doa agar kita berlindung dari sifat malas. Pernah kita sampaikan sifat malas itu fisiknya sehat, tidak ada kekurangan apapun. Kalau berkaitan dengan kedua mata adalah berfungsi sehat, bisa melihat. Kalau berkaitan dengan lisan, mulut, maka mulut dan lisan itu sehat, tidak ada cacat sedikit pun. Kalau berkaitan dengan tangan, maka kedua tangan ini sehat, fit. Kalau berkaitan dengan kaki juga demikian. Tetapi kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, lisan dan mulut itu tidak bisa digunakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan al-kasal. Kedua mata sehat, kedua mata ini tidak ada cacat dan kekurangan. Demikian juga kedua telinga, demikian juga kedua tangan, kedua kaki atau anggota tubuh yang lain. Secara zahir nampak bahwa anggota fisik itu sehat, tetapi ketika akan digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dilakukan, maka itu adalah malas.
Maka al-kasal, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan sepasang berlindung kepada Allah. Pertama dengan alham wal hazan. Alham wal hazan ini diartikan gundah gulana. Kalau alham, kecemasan, kekhawatiran tentang sesuatu di masa yang akan datang, padahal belum tentu itu terjadi, itu disebut dengan alham. Orang cemas, orang khawatir, takut tentang masa depan, khawatir terjadi seperti ini, khawatir mengalami seperti ini, padahal kekhawatiran itu sesuatu yang akan datang dan belum tentu terjadi. Kekhawatiran seperti itu disebut dengan alham. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari sifat itu, dari perasaan itu. A'udzubika minal hammi wal hazan. Berlindung kepada Allah dari sedih. Sedih itu tentang sesuatu yang sudah berlalu. Musibah, kekecewaan, harapan yang tidak tercapai, terwujud, impian yang tidak tercapai. Kemudian itu kita bersedih tentang sesuatu yang masa lalu. Kita juga diperintahkan untuk berlindung, untuk tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Wa a'udzubika minal hazan. Lalu juga Rasulullah memerintahkan kita berdoa untuk berlindung minal kasali wal ajzi. Kalau ham sepasang dengan hazan, tapi kalau kasal sepasang dengan al-ajzu. Al-ajzu itu apa? Hati. Hati ini, jiwa ini dijadikan apa? Dijadikan lemah. Hati dan jiwa ini dijadikan lemah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan doa wa'udzubika minal jubni. Kalau di dalam yang hadis yang lain Rasulullah pasangkan antara bakhil dan jubni, itu sama-sama sepasang. Kata para ulama, kalau jubni itu pengecut, artinya orang bakhil dengan jiwa raganya, maka disebut dengan jubni. Sebanding ataupun sepasang dengan bakhil. Kalau bakhil adalah orang bakhil, pelit, kikir dengan hartanya, tetapi kalau jubni, bakhil dan kikir dengan fisik dan tubuhnya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, wa a'udzubika minal haram, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-haram. Al-haram itu adalah usia pikun, usia tua tetapi sampai pada pikun. Rasulullah berlindung. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar juga berlindung kepada Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal siklus kehidupan manusia itu, kalau orang tersebut diberikan usia panjang oleh Allah, digenapkan, dicukupkan usianya sampai panjang oleh Allah, maka siklus terakhir itu dia pasti akan mengalami masa lemah. Maka di dalam Al-Quran, ya, kalau tidak salah di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu khalaqakum min dha'fin. Siklus pertama Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi dan keadaan lemah. Dari sejak bayi sampai kemudian menjelang masuk pada usia puber, usia remaja. Itu min dha'fin kata Allah. Summa min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah masa lemah itu Allah ganti siklus berikutnya, yang kedua adalah dijadikan kita ini kuat. Masa remaja, masa dewasa. Tetapi ternyata siklus yang ketiga setelah itu kata Allah summa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Tetapi siklus yang ketiga kehidupan manusia itu setelah dia kuat pasti akan menjumpai masa lemah lagi, tua. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita memilih, kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia panjang atau usia pendek? Usia panjang atau usia pendek, Bapak? Kalau kita minta usia panjang, maka semakin panjang usia kita tidak semakin kuat.
Semakin bertambah umur kita, semakin bertambah usia kita, bukan semakin kuat, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Dha'fa wa syaiba. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum tadi, dha'fa wa syaiba, lemah sampai kemudian juga usia ya lanjut. Usia lanjut disebut dengan syaibah. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj itu surat yang keberapa ya? 22 ya. Surat ke-22 ayat 5. Silakan Ibu kalau yang bawa Quran, buka Al-Quran, dilihat ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin." Wahai manusia, jika kamu ragu minal ba'si, jika kamu ragu dengan adanya hari kebangkitan, fa innakum min turabin, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari tanah asalnya. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqatin, kemudian fase berikutnya dari setetes air mani menjadi segumpal darah. Summa min ufatin, summa min mudghatin, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Yang segumpal daging itu ada yang kami sempurnakan, kata Allah penciptaannya, ada yang tidak kami sempurnakan. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin summa nukhrijukum tiflan. Setelah itu kata Allah, kami keluarkan kamu, kami lahirkan kamu dalam keadaan menjadi seorang bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu sampai menjadi apa? Menjadi dewasa. Lalu apa kata Allah ayat berikutnya Bapak Ibu? Wa minkum may yutawaffa. Setelah Allah lahirkan kita dalam keadaan menjadi bayi, kemudian dilanjutkan proses berikutnya menjadi remaja dewasa, kata Allah, ada yang usianya tidak digenapkan atau tidak dipanjangkan umurnya, maka Allah wafatkan. Wa minkum may yutawaffa, ada yang masih remaja, masih usia belasan, diwafatkan oleh Allah. Ada yang 20 diwafatkan, ada yang 30 diwafatkan, ada yang 40 diwafatkan. Wa minkum may yutawaffa. Lalu berikutnya kata Allah, wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Ini sama seperti hadis tadi. Dan di antara kalian kata Allah, ada yang kemudian digenapkan, dipanjangkan usianya sampai kemudian mengalami masa usia sangat tua. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai masa usia sangat tua, maka apa kata Allah di dalam ayat itu berikutnya? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Apa terjemahannya Bapak Ibu? Sehingga kamu tidak lagi mengetahui sesuatu yang pernah atau yang telah diketahui. Jadi siklusnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah menggenapkan umur seseorang itu sampai panjang, maka di usia panjang, usia tua itu akibatnya apa kata Allah? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga orang tersebut tidak lagi mengetahui sesuatu yang dia ketahui. Artinya apa Bapak Ibu? Sampai usia pikun kan gitu. Padahal setiap orang kita berharapnya dipanjangkan usianya oleh Allah. Tetapi ternyata siklusnya orang dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, akhirnya efeknya apa? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ini urutan dan siklusnya. Tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dipanjangkan usianya oleh Allah, ketika kita mengalami siklus masa tua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai usia tua itu menyebabkan kita pikun. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam doa tadi,
wa a'udzubika minal harami atau wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Al-haram, ardalil umur. Apa kata para ulama? Di antaranya menurut Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Subulus Salam. Kata beliau, menurut Imam As-Sun'ani, ketika seseorang siklusnya pada siklus masa tua tadi sampai pikun, maka berlakulah bagi orang tersebut dari sisi fisiknya dia semakin lemah sebagaimana ketika dia awal dilahirkan. Untuk berdiri tidak bisa, harus ada bantuan. Ya tidak Bapak-Ibu? Untuk berdiri sudah susah, sulit, harus dibantu. Kemudian sahiful aqli, akal ini nalar, kecerdasan ini kemudian perlahan-lahan semakin rendah, semakin hilang. Hari ini diberitahu atau malam ini diberitahu, besok pagi sudah lupa. 1 jam yang lalu diberitahu, ternyata sekarang sudah lupa lagi. Sahiful aqli, akalnya, nalarnya, ingatannya sudah mulai berkurang bahkan sampai kemudian hilang. Qalilul fahmi, apalagi tentang pemahaman. Nah, ini yang disebut dengan ardalil umur. Ini yang disebut dengan al-haram yang kita diperintahkan oleh Rasulullah berlindung darinya. Wa a'udzubika minal harami atau wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW berlindung dari itu? Sebab kondisi ardalil umur, kondisi al-haram itu kondisi yang kita itu merepotkan orang lain, diri kita pun sudah repot dan orang lain pun direpotkan. Berbuat ketaatan kepada Allah sudah tidak bisa lagi. Diri kita repot dan merepotkan orang lain. Bahkan sampai disebutkan di sini, kalau menurut Imam Al-Mubarakfuri, kondisi al-haram, kondisi ardalil umur itu menyebabkan orang, akhirnya orang lain karena disibukkan, karena disulitkan dengan kondisi itu, maka orang lain itu berpikir dan berharapnya kita segera diwafatkan oleh Allah. Ya kan, orang apa? Berharapnya sudahlah segera saja supaya dia bisa beristirahat. Yang istirahat itu yang tadi yang tua tadi apa yang menunggu, yang mendampingi Bapak? Yang mendampingi. Sudahlah, kasihan kita supaya beristirahat. Yang istirahat siapa? Yang mendampingi atau yang sakit atau yang tua tadi? Justru apa? Orang yang mendampingi, orang yang merawat itu yang justru berpikirnya bagaimana orang tersebut segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Seandainya kita pun diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, usia panjang itu tidak menyebabkan kita hilang ingatan, tidak menyebabkan fisik kita itu tidak bisa berbuat ketaatan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak merepotkan orang lain. Tidak merepotkan orang lain. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat kelima tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kata-kata wa minkum. Diulang oleh Allah 2 kali kata-kata wa minkum. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Minkum itu artinya apa, Bu? Dan di antara kalian. Apa kata para ulama? Disebutkan atau digunakannya kata-kata minkum sampai 2 kali untuk menunjukkan minkum itu maknanya adalah sebagian. Sebagian diwafatkan, sebagian belum diwafatkan. Sebagian disampaikan pada usia pikun, sebagian lagi tidak dijadikan oleh Allah pikun. Nah, kita berdoa dengan doa ini mudah-mudahan termasuk orang yang tidak disampaikan pada masa pikun, tidak disampaikan pada ardalil umur, tidak disampaikan dengan al-haram. Wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika min an nuradda ila ardalil umur.
Ada yang menyebutkan diantaranya Imam At-Tabari bahwa usia ardhalil umur itu usia 75. Ada yang sudah 75, Bu? Hampir ya. Mudah-mudahan kalaupun sampai 75 kita termasuk yang Allah katakan wa minkum, artinya dikecualikan dari orang yang disampaikan oleh Allah kepada usia pikun itu. Karena Allah menyebutnya wa minkum, berarti tidak semua. Ada orang-orang yang akhirnya oleh Allah menemui masa pikun, ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun lanjut usianya tidak mengalami masa pikun. Maka disebut oleh Allah wa minkum. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting bagi kita di samping doa tadi apa? Ikhtiar. Doa ini merupakan bagian ikhtiar juga. Bahkan doa itu merupakan bagian takdir. Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menghalangi, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Sementara orang itu bisa berdoa, itu juga takdir. Makanya ada usaha, ada upaya dari kita berdoa. Sebab tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa berdoa atau senantiasa berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal haram atau min an uradda ila ardhalil umur. Pertama doa tentu kan, maka doa ini merupakan bagian dari ikhtiar. Ikhtiar yang berikutnya di samping doa apa? Gunakan anggota fisik kita, anggota badan kita ini adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga kita sampaikan tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita ingin dijaga fisik kita, kalau kita ingin dijaga akal kita, maka kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka kata Rasulullah, ihfazillah, jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah itu apa? Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah, jangan dilanggar. Kalau kita jaga itu, maka kata Rasulullah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Baik menjaga fisik kita, menjaga akal kita, menjaga agama kita. Hal ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kita mengalami masa pikun itu adalah dengan membaca Al-Quran. Ada hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Apa hadis itu bunyinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana lam yuradda ila ardhalil umur. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, tentu di membaca Al-Qur'an di sini terbiasa, rutin. Dia jaga baca Al-Qur'an, lam yurad, tidak akan dikembalikan oleh Allah ila ardhalil umur, kepada usia pikun. Kalau kita ingin, ya, harapannya tentu kita tidak bisa memastikan, sebab ada saja kasus 1-2 atau ada kasus-kasus tertentu orang dia taat, orang dia soleh, tetapi ternyata dia sempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami masa pikun. Tetapi hadis ini jadi motivasi bagi kita. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga baca Quran, dia rutin, dia istiqomah, selalu dia baca Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, lam yuradda ila ardhalil umur, maka orang tersebut tidak akan mengalami masa pikun.
Dan ternyata Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, penelitian-penelitian ilmiah hari ini juga banyak yang membuktikan demikian. Orang kalau kesehariannya dia selalu dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka ternyata banyak penelitian menyebutkan ketika di masa usia tua maka orang tersebut tidak mengalami masa pikun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pikirannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya oleh Allah. Ternyata Al-Quran ini betul sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran ini, ternyata Al-Quran ini kata Allah ma huwa syifa. Al-Quran ini obat. Tapi berahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hadis tadi yang kita bahas, doa tadi hendaknya diimbangi dengan ikhtiar. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.